Matching, ada berita terbaru lur. Pada kepo nggak? Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini loh lur. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang, akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu. Ternyata terbongkar sudah bahwa ijazah kamu itu diduga palsu. Ditemukan oleh yang benar-benar ahli digital forensik. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoax politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang dugaan bahwa ijazah si ahli digital forensik digital forensik jadi-jadian maksud saya, ahli digital forensik abal-abal maksud saya. Jadi saya semakin yakin seperti yang sudah sering saya sampaikan dalam beberapa konten sebelumnya, bahwa ini orang mencurigakan sebagai seorang ahli digital forensik Siapa lagi kalau bukan si Krismon alias si krisis moneter. Katanya teman-teman ijazahnya yang dari Jepang itu palsu. Apa kata saya dalam banyak video sebelumnya. Saya yang sudah lama mempelajari ilmu pemrograman digital walaupun secara otodidak tidak terdidik dan juga belum kategori ahli, cuma seneng gitu aja itu mendapati sebuah data apa yang disampaikan oleh si Krismon itu nggak mencerminkan sebagai orang yang paham digital forensik. Ini pernyataan saya, sebuah pendapat gitu ya, jadi saya berpendapat seperti itu. Nggak tahunya teman-teman ada kabar bahwa pihak universitas di Jepang memang mengkonfirmasi bahwa si Krismon tidak lulusan sana. Koplak, ijazahnya ternyata editan. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Matching, ada berita terbaru lur. Pada kepo nggak? Iki loh, maling teriak maling yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi palsu, dan ternyata ini loh lur, dari beritanya si Rismon yang ijazahnya diduga itu loh, wes rasa kesuwen. Ijazah Rismon yang dari Jepang diduga palsu teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman yang dikirimkan ke Joshua M. Sinambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Sumori dari bagian Akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini.
Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Richmond dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Wadah. Lah kok yo malah semakin kesana kok. Sudah kelihatan toh lur, ya toh. Iki lah jenenge ya lur, maling teriak maling. Gimana ini tanggapannya Bang Richmond ya, yang selalu teriak ijazah Pak Jokowi itu palsu. Ternyata ya ampun, jabang bayi sing palsu nggone sapa kuwi? Jan ya angel. Amazing katanya Mas Jabang Bayi ya, mengutip pernyataan salah seorang konten kreator ya, yang menyampaikan bahwa berdasarkan hasil apa namanya ya, hasil analisis lah gitu ya, oleh beberapa kelompok ahli digital forensik. Nah kalau ini saya meyakini gitu loh ya, cara dia menganalisis kemudian apa namanya prosedurnya menurut saya sangat menunjukkan bahwa yang bersangkutan adalah seorang benar-benar ahli digital forensik ya. Dan hasilnya seperti yang sudah kita dengar bareng-bareng ya. Atau kita dengar lagi habis ini ya. Kita dengar lagi pernyataan yang bersangkutan ini yang di-stitch oleh Mas Jabang Bayi ini. Ini dia. Ijazah Richmond yang dari Jepang diduga palsu, teman-teman. Dan ini diungkap oleh salah satu pakar digital forensik di Indonesia yang bernama Joshua M. Sinambela. Dan ini hasil investigasi beliau bersama dengan rekan setimnya. Nah, saya akan bacakan hasil investigasinya ya. Setelah melakukan investigasi bersama tim DFIS yang beberapa diantaranya merupakan lulusan PhD Tulen dari Jepang dan menunggu konfirmasi seminggu lebih karena adanya liburan Golden Week di Jepang. Akhirnya pagi ini kami mendapatkan email konfirmasi secara ofisial melalui Academic Affairs Section Faculty of Engineering Yamaguchi University yang menyatakan bahwa ijazah si pakar gadungan ternyata palsu atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak kampus tersebut. Ijazah yang pernah disubmit si pakar gadungan di instansinya ternyata hasil editan. Ada beberapa typo yang tidak mungkin ditemukan di ijazah asli, apalagi ijazah kampus Jepang. Dan ini email hasil translate dari email Yamaguchi teman-teman ya, yang dikirimkan ke Joshua M. Sinambela. Kepada Universitas Gajah Mada, kepada Bapak Joshua M. Sinambela, saya Tomomi Tsumori dari bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Mohon maaf atas keterlambatan balasan ini. Terkait dengan ijazah yang Anda lampirkan, jadi Joshua melampirkan ijazah Richmond dan dikirim ke Yamaguchi untuk diklarifikasi apakah ini benar terbitan dari Yamaguchi. Dan ternyata Yamaguchi mengatakan Universitas Yamaguchi tidak pernah menerbitkannya. Salam hormat, Tomomi Tsumori, bagian akademik Fakultas Teknik Universitas Yamaguchi. Waduh, apakah ini maling teriak maling teman-teman? Waduh, ternyata kebenaran selalu mendapatkan dan menemukan jalannya sendiri. Coba komen di bawah. Ya, jadi Joshua M. Sinambela ya. Nah, kalau saya yang mempelajari ilmu digital ya, walaupun bukan digital forensik ya, tetapi apa namanya ya, ya pokoknya pemrograman digital gitu ya, termasuk pemrograman tentang AI yang digunakan untuk menganalisis digital forensik begitu ya. Saya bukan seorang ahli karena saya belajarnya secara otodidak ya, asal bisa gitu aja. Nah, melihat apa yang dilakukan oleh Joshua M. Sinambela itu menunjukkan bahwa dia benar-benar ahli digital forensik. Jadi tata laksananya itu menunjukkan bahwa dia memang benar-benar memiliki kemampuan atau mempelajari di digital forensik itu secara komprehensif. Berbeda dengan yang ditunjukkan oleh si krisis moneter. Dia menganggap dirinya sebagai seorang ahli digital forensik, tetapi ketika dia melakukan analisis ya terhadap
fakta digital gitu ya, sebuah sebuah ya file digital begitulah. Itu tidak menunjukkan ya bahwa dia orang yang paham gitu loh, cara dia berbicara, kemudian pendekatan yang digunakan ya, metodologinya gitu loh. Itu nggak menunjukkan bahwa yang bersangkutan sebagai seorang ahli digital forensik. Ini adalah kesan saya selama ini mengamati komentar-komentar dan pernyataan-pernyataan si Krismon dan juga si Roy Panci gitu ya. Dan tadi sudah kita dengar bareng-bareng bahwa universitas di Jepang ya, Yamaguchi kalau nggak salah tadi ya, Yamaguchi University sudah membalas emailnya, dan ini merupakan bagian dari klarifikasi resmi bahwa si Krismon bukan lulusan sana. Lanjut. Ai cacam-cacam ya Allah ya Rob, astagfirullahalazim. Rismon Sianipar, kau malu-malukan tanah Batak dan tanah Sumatera. Astagfirullah, kau terus memburu ijazah palsunya Pak Jokowi. Ternyata terbongkar sudah bahwa ijazah kamu itu diduga palsu, ditemukan oleh yang benar-benar ahli digital forensik, Mas Joshua. Nah, angkat tangan saya sama Mas Joshua. Sekarang membuktikan, bukan kaleng-kaleng Mas Joshua kamu bisa menembus ke Jepang. Salut saya. Kawan-kawan, saksikan berita yang hangat ini. Ternyata ijazahnya si Resmon Rai Lobok muka codot ternyata palsu, kawan. Salam waras. Memalukan kami Sumatera ini muka codot ini, malukan kami orang Sumatera. Dasar kau Rismon, kau kena kau. Aduh, katanya netizen barusan, si Rismon kau memalukan kami ya. Kami warga Sumatera, terutama warga Batak ya, ternyata ijazahnya kau yang dari Jepang itu diduga palsu, mon ya. Nah, saat ini ya butuh penjelasan, klarifikasi dari yang bersangkutan ya, seperti halnya yang sering mereka tuntut kepada Jokowi ya. Tunjukkan ijazahnya yang sebenarnya, tunjukkan ya. Dan buktikan bahwa Anda benar-benar pernah kuliah di Jepang dan mendapatkan gelar S3 itu. Atau jangan-jangan memang semuanya itu editan. Lanjut. Rismon Sianipar selama ini getol menyerang Presiden Jokowi soal ijazah tampil bak pakar akademik. Tapi apa jadinya kalau ternyata justru dia sendiri yang ijazahnya mencurigakan? Dalam video ini, kami bongkar habis skandal akademik yang melibatkan manipulasi dokumen, klaim kampus luar negeri yang ternyata fiktif, sampai plagiarisme terhadap dokumen milik orang lain. Yamaguchi University bahkan secara resmi menolak klaim Rismon. Forensik digital menunjukkan typo, struktur aneh, dan bahkan nomor identitas yang janggal. Ini bukan hanya soal satu orang, tapi jaringan penyebar hoax politik yang terstruktur. Tonton sampai habis. Jangan tertipu gelar palsu. Jangan pelihara kebohongan bersertifikat PDF. Di negeri ini, semakin keras seseorang menuduh, semakin besar kemungkinan dia sedang menutupi aibnya sendiri. Sudah beberapa tahun belakangan, kita disuguhi atraksi murahan dari seorang bernama Rismon Sianipar, yang mengaku sebagai pakar forensik digital, pejuang kebenaran, dan pembongkar ijazah palsu Presiden Jokowi. Tapi rupanya, Bung Rismon ini lupa satu hal penting. Kaca spion. Iya, karena saat orang lain lagi fokus memeriksa arah ke depan, dia malah sibuk nuding ke belakang. Dan sekarang, setelah ditelusuri balik, justru yang kelihatan mencurigakan bukan ijazah Jokowi, tapi dia sendiri. Ironi yang sungguh mahal. Mari kita buka kronologinya. Setelah debat soal tudingan ijazah palsu Jokowi viral, sejumlah rekan dari komunitas Digital Forensic and Infosec, DFIS, yang memang ahli di bidangnya, lulusan Universitas Bonafide dari Jepang dan luar negeri, ikut nimbrung. Tapi bukan untuk membela Jokowi. Mereka cuma penasaran, siapa sih Rismon ini? Kok gaya bicaranya seperti tahu segalanya? Gelarnya segambreng, tapi logikanya keropos. Investigasi pun dimulai. Tim DFIS melacak riwayat akademik Rismon yang katanya lulusan Yamaguchi University, Jepang. Langkah pertama, verifikasi langsung ke universitas tersebut. Surat resmi dikirimkan. Dan setelah menunggu cukup lama karena bertepatan dengan masa libur Golden Week di Jepang, jawabannya datang dan memalukan. Pihak Yamaguchi University menyatakan dengan jelas dan tertulis bahwa mereka tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Gemetar? Belum selesai. Tim kemudian membedah dokumen ijazah yang diklaim Rismon. Hasilnya kacau balau.
Terlalu banyak typo yang tidak mungkin ada di dokumen resmi kampus Jepang. Format dan susunan elemen administrasi juga tidak sesuai standar akademik Jepang. Bahkan struktur metadatanya menunjukkan jejak rekayasa digital. Artinya, file ijazah itu kemungkinan besar hasil editan. Murahan pula, tapi drama belum habis. Rismond sempat pamer seolah-olah dia melakukan investigasi langsung ke UGM, membuka skripsi Jokowi, dan mengambil dokumentasi sendiri. Video dan fotonya disebar luas, seakan itu hasil kerja lapangan pribadi. Padahal, setelah ditelusuri, dokumentasi tersebut adalah milik Joshua Sinambela, salah satu warga biasa yang sempat membantu membuka akses ke perpustakaan UGM. Yang bikin miris, dokumentasi milik Joshua diklaim sepihak oleh Rismond, tanpa izin, dipelintir, dimanipulasi, seolah dia yang turun tangan. Ini bukan hanya tidak etis, ini pembohongan publik. Jadi sekarang, publik harus bertanya balik. Siapa sebenarnya yang sedang berbohong? Siapa yang pakai ijazah palsu? Siapa yang membangun narasi fitnah demi mengejar sorotan? Ternyata, yang selama ini tampil sebagai pembongkar kebenaran malah menyimpan gelar yang tak bisa dipertanggungjawabkan. Yang teriak paling lantang justru punya rekam jejak akademik yang paling busuk. Yang merasa dirinya dewa kebenaran ternyata tak lebih dari pemalsu gelar intelektual kelas ecek-ecek. Dan inilah puncaknya. Fitnah itu kini berubah jadi bumerang. Menohok balik, menghantam pelontarnya tanpa ampun. Rismond bukan sedang membongkar kebohongan. Dia sedang mengubur reputasinya sendiri. Sudah cukup. Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kita kelebihan orang pandai bersandiwara. Maka, jangan biarkan aktor-aktor macam ini terus bermain di panggung publik. Saatnya masyarakat lebih cerdas. Jangan mudah silau pada gelar. Apalagi gelar yang ternyata hasil print and Photoshop. Kritis itu wajib. Tapi adil juga penting. Dan jangan lupa, fitnah itu tak butuh bukti. Tapi kebenaran selalu akan menemukan jalannya. Jangan biarkan Indonesia dipimpin oleh suara kebohongan. Sudah saatnya kebisingan disikat habis dengan nalar. Kalau Anda sepakat, sebarkan. Kalau Anda masih ragu, pikirkan ulang. Siapa yang benar-benar punya ijazah, dan siapa yang cuma punya dendam. Ini sudah bukan sekadar kebohongan, ini sudah pembusukan moral publik secara terstruktur. Dan jangan lupa, mereka juga main di media alternatif. Portal-portal yang isinya copy-paste akun medsos, ditulis ulang dengan judul sensasional. Misalnya, pakar digital. Ijazah Jokowi. Masih misteri, Rismond dipolisikan karena mengungkap kebenaran. Padahal kenyataannya, Rismond dipolisikan karena manipulasi data dan pencemaran nama baik, bukan karena membongkar apa-apa. Karena semua yang dia bongkar adalah hasil suntingan dari kebohongan yang dia buat sendiri. Logikanya jungkir balik. Dan sayangnya, masih banyak yang percaya. Maka inilah saatnya publik melek. Kita harus sadar, kalau kebohongan tidak dilawan hari ini, maka besok ia akan duduk di kursi kekuasaan. Jangan biarkan publik dikendalikan oleh jaringan akun palsu yang menyamar jadi intelektual. Jangan biarkan gelar-gelar palsu dijadikan senjata untuk merusak kredibilitas pemimpin sah yang sudah bekerja nyata. Dan yang terakhir, kalau memang punya niat membersihkan negeri ini, mulai dulu dari diri sendiri. Jangan ngaku-ngaku dokter dari Jepang kalau bahkan universitasnya sendiri menolak namamu. Jangan ngaku pakar digital kalau cara kerja forensik saja cuma copas dari Google. Rismond sudah selesai, tapi cara mainnya belum. Mereka masih ada, masih bersembunyi, dan masih aktif. Tugas kita, bongkar terus. Jangan beri ruang buat pemalsu dan penyebar fitnah. Tunggu bagian selanjutnya, di mana kita akan ungkap siapa saja yang terlibat di balik jaringan propaganda ini. Termasuk aktor politik yang diam-diam membackup dan menyuplai dana. Lihat baik-baik, Rismond bukan berdiri sendiri. Ia bukan sekadar aktivis pemburu kebenaran. Tidak. Ia bagian dari sebuah jaringan. Bukan cuma jaringan orang yang suka menulis status nyeleneh di media sosial, tapi jaringan sistematis yang punya dana, punya target, dan punya skenario. Dan kalau kita telusuri jejak digitalnya, benang merahnya jelas. Ada aktor-aktor politik oposisi yang sejak lama gatal ingin menjatuhkan Jokowi, tapi tak pernah punya amunisi yang cukup kuat. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka bangun narasi busuk, lalu cari orang yang bisa dijadikan corong. Masuklah Rismond ke panggung. Sebelum muncul bawa-bawa ijazah Jokowi, dia sudah warawiri di grup-grup WA politik yang isinya tokoh-tokoh gagal nyalek, mantan pejabat kecewa, dan buzzer bayaran. Disitulah dia dipoles, dikasih panggung, dikasih label dokter luar negeri, dikasih akses ke media alternatif. Dan kemudian boom, muncul video sensasional, muncul PDF editan, muncul analisa forensik, yang bahkan tak lulus logika anak SMA. Tapi di balik semua itu, siapa yang menggerakkan? Coba kita urai. Jejak pendanaan Rismond. Bukan orang biasa. Kegiatan menyebar narasi palsu, membayar desainer grafis, membuat dokumen PDF manipulatif, bikin studio mini buat video kuliah umum, itu semua butuh uang. Dari mana datangnya? Jejak transaksi digital menunjukkan beberapa transfer mencurigakan dari rekening yang terkait dengan LSM abal-abal yang terdaftar atas nama kerabat tokoh oposisi. Bukan dugaan lagi, ini data keras. Dan sebagian transaksinya bahkan dilakukan melalui e-wallet untuk menyamarkan aliran. Koneksi ke politisi gagal. Beberapa nama mulai terendus.
Mereka ini politisi yang karirnya mentok sejak Jokowi 2 kali menang pemilu. Frustrasi karena gagal menang lewat jalur demokratis, akhirnya main di jalur gelap, propaganda. Rismon jadi alat. Mereka backup dari belakang. Bahkan ada yang ketahuan mengedit ulang skrip narasi yang akan Rismon bacakan dalam video-video serangan. Media alternatif yang jadi korong media-media bayangan yang tampil seolah independen padahal di backup dana gelap. Mereka tidak peduli fakta. Asal bisa viralkan fitnah, langsung tayang. Dan lucunya, setiap kali berita tentang ijazah palsu Jokowi tayang, 2 jam kemudian langsung diangkat akun-akun bot Twitter dan Facebook yang sudah siap menyebarkan dengan pola seragam. Ini bukan gerakan spontan, ini operasi sistematis. Dan saat semua ini mulai terbongkar, apa yang mereka lakukan? Mereka lempar Rismon seperti batu bekas ke got. Mereka diam. Mereka seolah tak kenal. Tapi kita tahu, mereka ini penikmat fitnah tapi pengecut saat ketahuan. Maka publik harus tahu, jangan salah sasaran. Jangan cuma marah ke Rismon, karena dia hanya alat. Yang harus dihadapi adalah yang ada di belakangnya, para tukang bakar rumah yang sembunyi di balik pagar moral palsu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan diam. Fitnah kalau dibiarkan akan dianggap benar. Kedua, tegaskan standar moral. Kalau mau kritik pemerintah silakan, tapi jangan pakai ijazah palsu buat nuduh ijazah orang lain palsu. Itu namanya menyiram bensin di atas kebodohan. Ketiga, seret semuanya ke ruang terang. Jangan cuma satu orang. Bongkar jaringannya, buka siapa backingnya, dan bawa semua ke meja hukum. Karena kalau ini dibiarkan, besok-besok siapa saja bisa main, klaim gelar, dan nyebar hoax seenaknya. Dan yang rugi bukan cuma presiden, tapi kita semua. Karena publik dibodohi secara massal, sistematis, dan disengaja. Sekarang kita gali lebih dalam. Siapa saja yang menyebarkan narasi palsu soal ijazah Jokowi itu secara masif? Dan bagaimana hubungan mereka dengan LSM politis dan elit-elit kecewa? Pertama-tama, mari kita lihat jejak digitalnya. Begitu video Rismon tayang dengan tuduhan ijazah palsu presiden, dalam hitungan menit, pola penyebaran langsung mencurigakan. Akun-akun media sosial dengan nama-nama aneh, kombinasi angka dan huruf, followers kecil tapi aktivitas tinggi, langsung meretweet, share, dan komentar seragam. Narasinya sama. Jokowi harus diperiksa. Komponen placement. Kenapa diam soal ijazah? Atau yang lebih ekstrim, presiden ilegal. Nah, ini bukan aktivitas organik, ini aktivitas bot dan buzzer. Hasil analisis digital forensik menyebutkan ada lebih dari 400 akun yang memulai tren dengan timestamp hanya selisih 5-10 detik antar postingan. Mayoritas akun tersebut terdaftar dari server luar negeri, terutama dari Vietnam, Bangladesh, dan India, negara yang dikenal sebagai ladang jasa buzzer murah meriah. Sebagian akun ternyata pernah digunakan sebelumnya untuk mempromosikan isu politik lain, termasuk fitnah terhadap pejabat-pejabat tertentu dan hoax tentang vaksin. Lalu, dari mana asal komando mereka? Masuklah nama-nama LSM politis. Ya, intinya teman-teman ya, ternyata lah, mungkin itu kata yang sangat tepat ya untuk menggambarkan saking bingungnya saya sebagai seorang reaktor politik begitu ya. Melihat sepak terjang si krisis moneter ini ya. Dan bukan hanya si krisis moneter sebetulnya, tetapi secara umum itu adalah para pembenci Pak Jokowi. Penuh kepalsuan, penuh kebohongan, isinya hoax aja. Ya kan, termasuk yang terbaru ini ya kan. Dia sibuk menuduh ijazah Jokowi palsu, nggak tahunya ijazahnya sendiri ya, S3 yang konon itu diterbitkan oleh Yamaguchi University di Jepang, itu patut diduga palsu. Teriak sana sini di acara TV ya, di podcast berani bicara kepalsuan dan analisis dengan merasa sebagai pakar dan ahli ya. Ternyata ijazahnya sendiri meragukan. Satu persatu ya, dari mulai si Dr. Mangkrak ya, si Dr. Tifu ya, pengacara yang di Jawa Tengah itu kalau nggak salah namanya Taufik begitu ya, dan sekarang si Rismon ya, tidak jauh dari palsu teriak palsu atau maling teriak maling ya. Anehnya selama periode ya ini seperti itulah ya. Saya memang menganggap ini orang-orang yang sangat bermasalah. Jadi dia sendiri yang palsu, tetapi dia menuduh orang lain itu yang memalsukan ijazahnya. Ya teman-temannya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang netizen yang pada nggak habis pikir gitu ya. Saya juga nggak habis pikir gitu. Orang yang ijazahnya palsu ya, nggak punya sertifikat kualifikasi keahlian yang jelas ya, tapi berani menuju ijazah orang lain palsu gitu loh.
Dan bukan main-main, yang dituduh adalah ijazah Jokowi. Dan ini menurut saya sudah di luar nurul orang waras, teman-teman ya. Menurut saya hanya orang dengan gangguan psikologi, mendekati gangguan kejiwaan lah yang berani melakukan semua ini. Karena secara logika, jika ijazah seseorang itu dianggap palsu, maka dirinya akan mencari aman. Nah, ini kan lain. Udah tahu ijazahnya palsu ya, bukannya diam aja, dia malah mencari masalah dengan menuduh ijazah orang lain yang palsu. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang dianggap keliru gitu ya. Kemudian dianggap menyinggung ya, kurang tepat penggunaannya atau dianggap salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.